memperkenalkan diri. Saya Elina Vanessa Dea, mahasiswa semester 4 Prodi Psikologi Islam IAIN Kediri. Di sini saya selaku pewawancara akan melakukan wawancara dengan narasumber saya yang merupakan teman saya sendiri. Selamat pagi Mbak Elfaza, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Bisakah ceritakan sedikit tentang diri Anda sendiri? Selamat pagi juga Mbak Elina, perkenalkan saya Alfaza Maharani. Saya juga mahasiswa semester 4 Prodi Psikologi Islam IAIN Kediri. Baik Mbak Elfaza, hari ini kita akan membahas tentang kecanduan menonton film dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan Mbak Elfaza. Bisakah Mbak Elfaza jelaskan bagaimana Anda pertama kali kecanduan menonton film? Oke, jadi awal mula saya kecanduan itu secara tidak sadar sih, soalnya kan saya sendiri punya hobi nonton film. Jadi kalau lagi senggang atau nggak ada kegiatan, saya kan suka nonton film gitu. Tapi lama-kelamaan tuh kalau saya lagi ada tugas banyak, terus waktu di dalam kelas lagi ada dosennya gitu, saya seringnya tuh sambil nonton film gitu loh. Terus sampai kan saya sukanya nonton drama Korea. Kalau drama Korea kan satu filmnya itu kan ada 16 episode ya biasanya. Nah, per episode itu ada 1 sampai 2 jaman gitu. 16 episode itu saya bisa kayak sehari nggak ada itu udah selesai gitu loh. Terus sampai di suatu saat tuh saya sampai keteteran sama banyak tugas. Terus saya introspeksi ke belakang, oh ternyata saya lebih banyak waktu buat nonton film daripada ngerjain tugas saya gitu. Terus jadinya saya waktu itu mulai sadar, oh seharusnya saya udah mulai ngurangi nonton film. Lalu bagaimana kecanduan menonton film dapat mempengaruhi aspek kehidupan Anda seperti keuangan, hubungan, atau kesehatan mental? Kalau dari aspek keuangan sih pastinya ada ya, soalnya kan pasti ada beberapa fitur drama atau fitur film di satu aplikasi kan harus premium gitu. Otomatis saya setiap beberapa bulan sekali itu harus beli premium, otomatis itu nambah pengeluaran saya kan dalam keuangan. Terus kalau dalam hubungan sih saya jadi suka bales chat teman atau saudara saya itu jadi lama gitu loh. Kayak aku seru banget nih lagi nonton drama, terus kalau mau balas chatnya temen itu kayak malas gitu, jadi entar-entaran, jadi akhirnya lupa gitu. Lalu apa yang Mbak Elfaza lakukan untuk mengontrol waktu Mbak Elfaza habiskan untuk menonton film tersebut? Kalau itu saya biasanya lebih ke kayak bikin komitmen sama diri saya sendiri. Jadi kalau semisal nih dari pagi sampai siang kan kuliah, terus nanti sore sampai jam berapa gitu baru nonton film 15 atau 20 menit gitu aja, kayak ya sekedar mengistirahatkan otak aja gitu sih. Lalu apa sih yang Mbak Elfaza alami sendiri setelah menonton film? Tergantung, kalau semisal nonton filmnya sore, pagi, atau belum waktunya tengah malam tuh seneng gitu loh. Walaupun filmnya genrenya sedih, tapi itu tetap bikin seneng, saya kan lagi istirahat gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Terus tapi kalau semisal saya nonton filmnya itu sampai tengah malam, sampai begadang, sampai subuh, itu biasanya langsung badan tuh pusing, terus kayak menggigil meriang gitu. Lalu bagaimana kecanduan menonton film tersebut mempengaruhi cara berinteraksi Mbak Elfaza dengan orang lain? Kalau ini menurut saya ada plus minusnya, soalnya kalau plusnya menurut saya tuh kan ada di beberapa drama kan bisa ambil hikmahnya gitu. Nah jadi kayak saya tuh tahu, oh aku harus gini gitu loh kalau menghadapi orang kayak gini, itu plusnya. Tapi kalau minusnya, jadi saya lebih suka ngurung diri di kamar. Kalau semisal ada saudara yang ngumpul di rumah, saya lebih milih di kamar buat nonton film itu sih. Ada nggak sih dampak negatif dari kecanduan film tersebut terhadap kesadaran mental dan fisik Anda? Kayaknya lebih ke fisik sih. Kalau mental sih kayaknya enggak, soalnya kalau fisik ya itu karena saya sukanya begadang sampai subuh itu, jadi di tubuh itu ngerasa sakit semua, pusing, meriang gitu. Lalu apa yang dapat Mbak Elfaza ambil dari mengatasi kecanduan menonton film tersebut? Kalau saya mengatasinya mulai cari kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Terus kan kalau di kamar aja, terus kamar saya kan kayak lembab gitu ya, otomatis di badan itu ngerasa nggak enak. Jadi kayak saya berusaha mungkin kalau nggak mau tidur itu saya benar-benar nggak di kamar gitu. Jadi saya cari kegiatan apapun yang lebih bermanfaat. Lalu bagaimana Mbak Elfaza sendiri berperilaku saat merasa ingin menonton film? Biasanya saya mulai ngerasa kayak
bosen terus nggak ngapa-ngapain gitu kan, terus bingung mau ngapain, akhirnya ya udah nonton film aja. Soalnya saya kalau lagi makan pun kalau nggak ada film nggak bisa makan gitu loh. Lalu di mana aja Mbak Elfaza sendiri menemukan informasi terpercaya tentang kecanduan menonton film? Karena saya termasuk Gen Z yang mulai informasi, jadi kayak sekarang tuh banyak sosial media yang ngasih informasi tentang kecanduan apapun gitu kan, kecanduan nonton game, kecanduan film seperti itu. Jadi karena saya juga suka baca-baca berita, jadi saya baca-baca terkait gimana cara mengatasi kecanduan film, terus apa yang terapi yang harus saya lakukan gitu. Lalu bagaimana sih Mbak Elfaza untuk mengelola waktu Mbak Elfaza dengan lebih efektif dan menetapkan batasan tersebut? Ya, jadi kalau ini di saya ya, jadi saya biasanya itu kalau pagi sampai sore itu kuliah, terus sore sampai maghrib itu bantu orang tua di toko kan, terus mulai nonton filmnya itu kisaran jam 8 sampai jam 9 gitu. Kalau lebih-lebih pun sampai jam 10 itu udah cukup. Terus jam 11 udah mulai tidur dan berusaha kalaupun main HP enggak nonton film gitu. Soalnya kalau nonton film itu kayak ketagihan terus itu, kalau episode 1 udah selesai pengennya nambah terus itu sampai nggak sadar waktu. Lalu bagaimana Mbak Elfaza dapat belajar untuk mengenali dan memahami tanda-tanda peringatan untuk menunjukkan Mbak Elfaza mungkin akan menonton film secara berlebihan? Tanda-tandanya itu tadi kayak waktu saya begadang sampai subuh, saya ngerasa badan saya mulai pusing, mulai meriang. Terus kan kalau sampai subuh otomatis paginya saya kuliah, terus itu kalau pusing terus badannya nggak enak kan otomatis mempengaruhi mood kita kan, jadinya itu kayak aku gampang marah-marah ke temen terus atau bad mood seharian gitu. Lalu bagaimana sih Mbak Elfaza sendiri dapat mengembangkan minat dan hobi yang lebih positif dan bermanfaat? Jadi sekarang aku punya hobi baru, jadi hobi baruku itu memasak. Jadi kalau saya lagi bosan atau ngapain, aku lebih milih untuk memasak. Kalaupun lagi males banget masak, saya coba gimana caranya nggak buka aplikasi buat nonton film gitu. Lalu apa saja sih tahapan Mbak Elfaza tentang pemulihan dari kecanduan menonton film? Yang pertama yang pastinya itu kalau pengen berubah, setiap orang harus mulai kesadaran dari diri sendiri. Terus kalau sudah sadar dari diri sendiri, terus mulai mengurangi intensitas saya menonton film. Terus yang terakhir itu yang paling berat menurut saya itu konsisten. Karena kayak memulai itu mudah, tapi kalau yang mempertahankan atau konsisten itu kan yang susah ya. Jadi Lalu apa saja nih tujuan Mbak Elfaza sendiri guna mencapai dalam proses pemulihan dari kecanduan menonton film? Saya ingin kayak membangun kebiasaan baru saya yang lebih positif, terus yang lebih produktif juga. Terus saya juga ingin memperbaiki kebiasaan saya yang suka lama banget balas chat kayak gitu. Terus saya juga pengen keseimbangan antara hidup saya kayak kuliah sama saya leha-leha atau saya senang-senangnya tuh seimbang gitu loh, jangan banyak rebahannya dibanding ngerjain tugasnya gitu. Lalu bagaimana Mbak Elfaza sendiri dapat termotivasi dalam menonton film tersebut? Kalau saya kan karena saya kan tahun ini usianya 20, terus itu banyak teman-teman saya tuh yang usia 20 itu udah banyak pencapaian gitu loh, sedangkan saya tuh ngerasa kayak kok aku belum ada pencapaian apapun gitu, terus kayak ngerasain insecure. Jadi itu sih yang bikin saya termotivasi banget buat ngurangin saya buat nggak kecanduan nonton film. Saya pengen nyari aktivitas baru yang lebih bermanfaat, kayak ikut lomba seperti itu. Benar-benar walaupun lombanya ikut cuma sekali, tapi itu merubah hidup saya gitu loh. Lalu kebiasaan sehat apa yang Mbak Elfaza lakukan atau kembangkan untuk mendukung pemulihan Mbak Elfaza sendiri dari kecanduan menonton film? Kalau kebiasaan saya yang baru yang sehat itu saya mulai berolahraga ringan di rumah. Terus saya yang biasanya jarang main sama kucing lebih sering mainan sama kucing. Terus bantu orang tua saya kerja di toko juga, itu benar-benar kebiasaan yang baru banget. Terima kasih Mbak Elfaza atas waktunya dan berbagi informasi yang lebih bermanfaat ya. Ada nggak nih pesan yang akan disampaikan atau yang ingin disampaikan?
sebelum terlambat pastikan untuk kalian menyeimbangkan hidup kalian, terus jangan nyanyain waktu dan hubungan dengan orang terdekat kita, karena itu kalau udah terlambat benar-benar nyesel banget. Sudah ya. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dalam wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.